Ya, salam sahabat tani organik. Berjumpa lagi dengan saya Guntur Daya Bekati. Nah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam benih pada lahan atau pada bedengan tanah. Tentunya salah satunya saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam benih timun pada tanah. Minggu yang lalu di video yang sebelumnya saya sudah menayangkan bagaimana cara mempersiapkan lahan bedengan tanah dengan disertai dengan penguburan kompos di dalamnya. Nah, 1 minggu kemudian yang sudah berlalu ini saya akan menanam tanaman timun pada bedengan tanah yang sudah saya siapkan yang lalu. Nah, menanam kita membeli bibit, kita harus perhatikan bibit terlebih dahulu ya, supaya tidak salah membeli bibit. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menanam bibit timun yaitu bermerek Hercules, benih hibrida F1 ya. Dikatakan di sini tahan Gemini virus dari PT BC International Tbk. Saya akan mencoba menanam ini dan saya akan melihat hasilnya kemudian hari apakah bagus. Kalau bagus hasilnya atau pertumbuhannya dan juga pembuahannya, maka saya akan meneruskan penanaman bibit ini. Tapi kalau tidak bagus, maka saya akan mencari jenis bibit yang lain, karena ada beberapa jenis bibit, merek bibit ya. Jadi kita harus sebagai profesi pertanian ya, kita harus periksa bibit ini sebelum kita membelinya. Tentunya bibit ini ada masa expirednya, kadaluarsanya. Nah, kalau bibit ini sudah masa expirednya sudah habis, maka bibit ini akan berpengaruh, bisa tidak tumbuh, bisa tumbuh tapi tidak baik pertumbuhannya sampai ke penghasilan pembuahannya. Jadi sahabat tani harus periksa baik-baik. Di bagian ininya ada tertulis expirednya, lalu penjelasan lainnya kita harus teliti, kita baca dengan baik supaya tidak salah beli bibit unggul. Nah, karena kerugian besar kalau kita salah membeli bibit, kita akan kerugian modal ya, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Kita akan mengalami kerugian besar dalam bercocok tanam. Nah, adapun pada video ini saya berbagi pengalaman bagaimana cara menanam bibit timun supaya bertumbuh baik dan juga hasilnya juga akan baik kalau memang tergantung bibit ini baik. Nah, yang pertama alat yang digunakan yaitu kayu ini atau begal ya, menggunakan kayu. Nah, fungsi kayu ini untuk kita melubangi ya, melubangi lubang timun ini ya. Nah, sahabat tani, tahap berikutnya yang ketiga itu selain kita penyiapan lahan, kemudian juga pemeriksaan bibit atau pembelian bibit dan pemeriksaan, yang ketiga kita masuk ke penanaman yaitu melubangi atau membuat lubang untuk menanam bibit. Nah, seperti ini sahabat tani, lubangnya seperti ini. Usahakan harus berbaris sepanjang bedengan ini senti atau 30 tapi 20 sedang. Nah, seperti ini. Jadi ini 2 bedeng. Jadi seperti itu sahabat tani. Jadi kita melubangi terlebih dahulu, setelah itu kita penanaman. Nah, ini kita menanam, yaitu ini contohnya kita menanam. Nah, ini bibit yang sudah ditanam. Satu lubang itu 2 biji bibit timun. Nah, jadi seperti ini sahabat tani, penanaman 1 lubang 2 biji atau 3 pun bisa, tapi 2. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, baik sahabat tani, tahap terakhir dalam penanaman bibit timun atau lainnya adalah yaitu tutup lubang. Nah, setelah bibit tanaman itu kita masukkan ke lubang, terakhir kita harus tutup sahabat tani. Kenapa harus ditutup? Karena dengan ditutup maka kita bibit tersebut terhindar dari gangguan segala hama.
Kalau tidak ditutup, berkemungkinan bibit itu akan direbut atau dimakan oleh hama, baik itu semut, burung, dan lain sebagainya. Maka penting setelah kita masukkan ke lubang yang sudah didedek ini, kita tutup. Nah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menutup lubang, apa yang bahan apa yang kita gunakan. Pada kali ini saya akan menutup lubang dengan menggunakan kompos atau kotoran hewan tai ayam. Nah, kenapa saya menggunakan kotoran hewan tai ayam? Nah, ini sekaligus pemupukan pada tanaman, sehingga ketika bibit ini nanti tumbuh, dia akan tumbuh dengan baik, subur, karena sudah ada dasar pupuk kompos di dalamnya. Selain daripada kompos yang sudah ada di paling bawah, saya akan tutup dengan kotoran hewan yang tai ayam ini. Nah, jadi seperti itu sekitar ini, sehingga nanti dia bertumbuh langsung ada pupuk di dalamnya. Inilah salah satu model bercocok tanam secara organik, bahwa segala bahan kita gunakan organik. Ya, inilah sahabat tani contoh lubang yang sudah ditutup dengan menggunakan kompos tai ayam. Ini dia seperti ini. Jadi seperti ini kita tutup dengan menggunakan kompos kotoran hewan tai ayam. Ini baik sahabat tani. Nah, inilah contoh hasil tanaman yang sudah ditanam bulan yang lalu. Ini ya, ini tanaman pare sahabat tani ya. Ini contohnya dari hasil penanaman yang ada dari tanaman. Nah, ini gambas sahabat tani. Inilah hasil dari pupuk organik yang ada, cara penanaman secara organik ya. Ini hasilnya, ini gambas sahabat tani. Nah, puji Tuhan, ini sudah berbuah subur ya. Ini buahnya, buah gambas ya sahabat tani ya. Ini buah gambasnya baru mulai berbuah ya. Ya, ini terong ya. Ini terong, ada jagung di sini ya. Ini ada tanaman kacang panjang ya. Ya, ada 2 bedeng. Ini ada cabai organik sahabat tani ya, cabai organik di Tuhan subur. Ini ada tanaman kusut ular ya. Ini ada timun juga yang sudah ditanam yang lalu ya, sudah berbunga sahabat tani. Ini timun. Ini timun sahabat tani. Nah, ini timun bulan yang lalu yang sudah dipanen ya. Ini buahnya buah. Ya. Ini buahnya. Ya, inilah hasil cara penanaman sistem organik yang seperti yang sudah saya ajarkan. Jadi inilah hasilnya ya. Inilah tanaman-tanaman kebun organik saya, Guntul Daya Bekati. Seperti ini. Ini gereja